Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IKSP Media. Perkenalkan, nama saya Aji Kusuma. Jadi ini adalah segmen terbaru dari IKSP Media, yaitu Ndopoks Ngobrol Santuy. Ndopoks ini berasal dari bahasa Ngapak yang artinya ngobrol. Jadi untuk keseluruhan acaranya adalah ngobrol-ngobrol santuy. Di samping saya sudah ada Mas Kiki Adrian sebagai narasumber. Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Jadi untuk warga wilayah Banjarmasin Batola mungkin sudah kenal dengan Mas Kiki Adrian ini, karena Mas Kiki ini sering tampil di beberapa acara IKS ya, untuk penampilan jurus-jurus Ruyung. Dan poin inilah yang membuat saya mengundang Mas Kiki ke episode pertama ini. Episode perdana ya? Iya, episode perdana. Jadi Mas Kiki ini orang Bojonegoro yang merantau ke Kalimantan nih Mas. Iya. Dan di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan juga ngobrol-ngobrol lah, atau berbincang-bincang mengenai IKS. Jadi sampean ke Kalimantan ini kapan Mas, dan perasaannya gimana Mas mengetahui perbedaan IKS di Jawa dan di Kalimantan Mas? Baik, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya Mas Haji. Saya ke Kalimantan itu tahun 2017. 2017. Oke. Jadi tepatnya bulan 9 September. Dan kalau untuk masalah IKSPI ya, kalau dari pendapat saya ya, mohon maaf kalau salah, silahkan dikoreksi ya. Jadi IKSPI di Kalimantan ini termasuk organisasi atau perguruan yang disiplin. Iya. Kenapa saya bilang disiplin? Karena di sini itu tidak ada yang namanya anarkis yang terlalu berlebihan. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalnya di Jawa ada yang beberapa kejadian atau kegiatan yang efek dari kegiatan itu nanti ada perseteruan, bentrok segala macam. Kalau di Kalimantan selama saya di sini alhamdulillah belum pernah ada yang sedemikian rupa bentrok, apalagi sampai terjadi matian seperti itu ya. Karena di Jawa kan terkenal dengan fanatik perguruan kan. Ya, benar. Perguruan besar banyak. Di Kalimantan sebenarnya banyak juga, cuma kan nggak terlalu terkenal gitu ya. Banyak kan juga perguruan dari Jawa ya Mas. Iya. Kalau pendapat saya seperti itu sih. Cuma masalah perkembangannya kalau di Kalimantan mungkin masih kalah ya dari beberapa perguruan yang sudah lebih awal. Cuma kalau saya akui masalah silaturahim, masalah kekeluargaan, masalah jurus dan segala macam tuh ya kurang lebih sama aja sih. Sama. Cuma yang membedakan di sini disiplin, tidak terlalu anarkis, dan fokus dari perguruan itu ke event atau ajang ya, ajang. Kalau di Jawa kebanyakan ya mohon maaf, saya sendiri yang pernah mengalami banyak yang lebih rame-rame, acara-acara. Jadi sifat dari perguruan itu sendiri kurang berkembang kalau lewat seperti itu. Itu pendapat saya sendiri ya. Mohon maaf kalau salah, dikoreksi. Ya, apalagi di Kalimantan kan menurut saya sendiri pun kurang terlihat gitu loh. Sesama IKS di Jawa pun kita kurang diperhatikan ya. Makanya IKSP Media itu hadir untuk memperkenalkan atau mempromosikan. Bagus. Yang pasti khususnya untuk Kalimantan dulu lah. Karena domisili saya yang pasti adalah di Kalimantan. Jadi mungkin setelah ini mungkin akan ada yang saya undang lagi. Bagi dulur yang mau mungkin bisa DM di akun Instagram kita ya, di IKSP Media. Mas, kembali ke poin tadi ya, yang masalah Ruyung. Jadi masalah Ruyung ya. Yang bisa dikatakan saya mengidolakan sampean gitu. Bukan cuma saya, mungkin beberapa orang juga ya. Terlalu berlebihan. Karena sangat jarang Mas untuk untuk orang kita yang berani menampilkan gitu. Mungkin yang bisa banyak. Cuma yang berani menampilkan saya kira cuma sampean, atau mungkin saya yang belum pernah lihat atau gimana gitu. Yang pasti saya pertama melihat sampean gitu. Yang jadi poin kenapa saya berusaha untuk mengundang sampean ke sini Mas. Baik ya. Jadi mulai kapan Mas belajar Ruyung? Itu apakah kadang kan ada yang otodidak ya, atau mungkin benar-benar belajar Mas? Masalah Ruyung, kita kayaknya harus lebih tahu dulu ya apa itu Ruyung. Sebenarnya Ruyung itu kan kalau sejarahnya ya, saya baca Ruyung itu dari alat bertani. Bertani itu dipakai oleh negara daerah Jepang ya. Saya kurang ingat namanya itu apa. Cuma sekarang masuk wilayah
teritorial Jepang. Jepang. Kenapa jadi dipakai untuk senjata? Dulu waktu bertani itu tidak dibolehkan memakai senjata karena masih zaman penjajahan. Iya. Setahu saya kalau pas membaca sejarahnya. Jadi warga sekitar itu memakai si ruyung itu untuk bertani dan membela diri. Iya. Nah kemudian semenjak itu banyak yang menggunakan ruyung sebagai alat bela diri ya, termasuk Bruce Lee. Bruce Lee, Nah, ya. itu salah satu idola saya. Ya. Kenapa alasan saya menjadi suka belajar ruyung? Jadi gara-gara Bruce Lee, Mas. Jadi ya. Dan di Jawa atau di sekitar Indonesia ya, namanya disebut ruyung. Kalau di daerah Jepang, Cina, Korea itu namanya nunchaku. Kemudian kalau di daerah Barat, Amerika dan sebagainya itu namanya double stick. Ya. Kalau masalah belajar, ya kembali ke minat saya tadi. Saya kan idolanya ke Bruce Lee. Otomatis saya, apakah bisa saya belajar seperti ini kan? Saya lihat tuh film-filmnya Bruce Lee. Dan alhamdulillah kok saya suka nih. Jadi kenapa jadi saya ini belajar karena minat dan hobi tadi, Mas. Saya coba kan buat dari bambu. Kemudian untuk ikatannya tuh saya ikat pakai tali pramuka waktu itu. Saya awal belajar. Pas sudah merasa bisa kan, sebenarnya saya belajar tuh dibilang otodidak ya bisa. Enggak juga. Oh, enggak. Cuma dari film-film Bruce Lee itulah saya belajar ikuti. Setelah saya beberapa teknik bisa, waktu itu saya sudah ada YouTube, saya coba melihat di YouTube, ternyata banyak sekali tekniknya, gerakannya, sebagai macam. Akhirnya saya ikuti di tutorial YouTube. Ya, Tutorial YouTube. Sebenarnya kalau ya teknik double stick tuh banyak. Cuma yang membuat kita mau lanjut atau tidak itu sebenarnya mental kita. Kalau kita nggak mau mendapatkan rasa sakit, nggak bakal kita mau belajar. Kenapa saya bilang rasa sakit? Karena ketika kita main seperti ini kan, itu pasti awal-awal belajar itu pasti kena sikut ya. Karena saya pernah juga kena sikut, kena kepala. Itu pasti itu pengenalan. Jadi dulu semen bikin ruyung pakai apa? Bambu. Pakai bambu. Ya. Kalau saya dulu bikinnya pakai tongkat, Mas. Jadi habis latihan patah, jadi ruyung. Tongkat apa? Tongkat toya. Toya. Jadi kalau habis mukul kan ada yang mukul bawah itu kan. Yeah. Patah langsung jadi ruyung. Itu awalnya saya minat ke ruyung. Jadi kalau ruyung kan saya pernah dengar, Mas, kalau sampean tahu atau mengikuti INC, Mas, Indonesia Nunchaku Club ya. Itu bener nggak, Mas? Baik, saya jelaskan dulu ya Mas Haji. Di Indonesia komunitas ruyung itu ada naungannya, disebut Indonesia Nunchaku Club. Iya. Dan Indonesia Nunchaku Club ini sebenarnya punya syarat-syarat tersendiri untuk menjadikan seseorang ini pantas atau tidak menjadi anggotanya. Nah, berhubungan waktu itu saya di Jawa, itu sebenarnya saya masuk klubnya itu awalnya kan di Facebook. Saya daftar, ditanya sebagai macam, diterima di Facebooknya, di forumnya. Setelah saya di Jawa tuh ngikuti terus perkembangannya kan, saya coba nih di Kalimantan. Saya japri ketuanya, mohon maaf, bolehkah saya mengadakan pembukaan ruyung di sini? Silakan Mas, boleh. Berarti itu di Kalimantan belum ada gitu ya? Belum ada sama sekali ya. Dan waktu itu tahun 2018. Saya dapat nih Mas beberapa anak-anak kecil tuh kan. Iya. Saya beristilah membuat ruyung itu. Mungkin ada kurang lebih 10-an. Saya ajari itu di Taman Kamboja. Iya. Ada yang suka, ada yang cuma tertarik melihat-lihat aja. Dan akhirnya lama di Kalimantan bahasanya campur-campur ya Mas? Iya. Bahasa Banjar, bahasa Jawa. Campur aduk. Akhirnya nggak lama mereka nih kayak kapok gitu, jerah. Jadi lama-lama hilang satu persatu. Iya, gitu. Tinggal saya sendiri latihan. Ya akhirnya sampai sekarang belum sempat buka INC di Kalimantan, di daerah Banjarmasin. Berarti cuma sekedar memperkenalkan dulu ya, belum sempat membuka. Belum sempat. Dan waktu itu kalau tidak salah pembukaan INC itu harus ada beberapa syarat, termasuk harus memainkan teknik ruyung minimal 4 gerakan, tidak boleh diulangi dalam waktu 4 menit.
Jadi kayak anu ya, jurus ganda gitu ya. Jurus ruyung. Jadi misalnya kita teknik seperti ini, harus bergerak jurus cuma beda gitu ya. Beda. Tidak boleh lagi diulangi seperti ini. Jadi misalnya teknik memutar, nggak boleh lagi diulangi. Harus 4 teknik itu minimal. Kalau bisa sebanyak-banyaknya dalam waktu 4 menit tanpa jatuh. Itu syarat pertama ya. Kemudian syarat kedua tuh kita wajib mempunyai cabang. Nah itu belum punya kan saya, belum sempat. Terus wajib melaporkan kegiatannya, foto-foto sebagai macam seperti itu untuk pembukaan INC. Kalau keanggotaan sendiri saya sebenarnya belum resmi ya, dalam arti ya karena syaratnya tadi belum lengkap. Cuma pernah join beberapa grup dan termasuk grup kabinet bersinar, itu isinya para kapten itu yang ibaratnya kita ketuanya di komunitas itu sendiri. Cuma akhir-akhir ini sudah vakum, fokus kuliah, fokus kerja. Jadi ya untuk masalah hobi saya kurangi seperti itu Mas Haji. Jadi sekarang lebih fokus ke kuliahnya ya? Iya benar. Jadi saya pernah dengar Mas dulu sampean itu pernah jadi atlet ya di pusat waktu IKS Cup. Atlet IKS Cup. Iya. Mungkin bisa di sharing Mas. Karena setahu saya kan dulu masih belum terlalu ramai kan. Mungkin bisalah berbagi sedikit ilmunya Mas. Ini saya ralat ya. Biar nggak jadi kesalahpahaman. Oh iya. Untuk atlet IKSPI Cup, saya itu bukan yang di pusat Mas. Jadi bukan, ya? Saya tegaskan, saya garis bawahi bahwa atlet IKSPI Cup saya di cabang Kabupaten Bojonegoro. Di situ. Itu pun kalau misalnya saya menang pasti akan dimasukkan ke pusat. Jadi sama aja kaitannya seperti itu. Waktu itu saya masuk kelas D, berat badan 60 sampai 65. Pas masih kurus ya Mas? Ya dibilang kurus masih kurus. Masuk kelas D dan saya sekali menang, terus 3 kali ya rasanya kalau nggak salah. Sekali atau 2 kali nggak ingat. Jadi untuk yang terakhir itu pas penyisihan babak semifinal ya. Jadi saya nggak masuk 3 besar, masuk 4 besar aja. 4 besar. Itu pun sudah luar biasa pengalaman saya. Jadi itu waktu apa? Pertama kali ya? Pertama kali saya ikut tanding di KS termasuk yang laga ya, yang fight. Berarti prestasi yang lumayan lah kalau 4 besar. Kalau debut kan mungkin ada kesempatan kedua kan 2023 Mas. Iya. Mungkin bisa ikut lagi ya Mas. Mungkin insya Allah kalau masih ada umur. Ya, amin Mas. Tak tunggu aksinya Mas. Mas, jadi berbicara tentang IKS Cup kan setahu saya kalau dengar-dengar kata pelatih kan ya jelas beda itu loh cara bertanding di IKS Cup dengan IPSI. Sangat beda sekali. Jadi gimana tuh Mas? Kan kalau di IKS Cup setahu saya pasangnya kan ada 2 ya? Pasang atas dan pasang bawah. Ya. Sedangkan di IPSI berbeda ya. Jadi kalau saya dengar kan sehebat apapun yang juara di IKS Cup pasti akan kewalahan di ajang IPSI. Benar sekali Mas Haji ya. Benar ya. Ini sesuai pengalaman saya sendiri ya. Saya kan pertama pernah ikut IKS Cup. Kemudian 2018 saya kenal Bapak Ketua Cabang Rituala, Bapak yang Larto. Pak Larto ya? Ya, saya ditawari ikut ajang IPSI. Waktu itu saat mau tanding persiapannya sangat minimal sekali. Karena saat menghubungi saya itu sudah mepet waktunya, jadi nggak ada persiapan. Akhirnya saya dengan modal dari KSPI Cup aja terjun ke dunia IPSI tadi. Itu juga yang pertama ya Mas? Iya, pertama kali. Jadi banyak sekali ya teknik saya yang pakai di KSPI Cup ternyata nggak boleh. Sekali saya kena teguran waktu itu. Kalau di IPSI nggak boleh langsung menjatuhkan. Harus ada awalan pukulan ataupun tendangan baru bisa dijatuhkan. Kalau di KSPI Cup boleh itu. Gak tahu kalau aturan sekarang ya, boleh. Kalau di IPSI nggak boleh, langsung saya dapat teguran. Tidak boleh menjatuhkan tanpa ada awalan seperti itu. Kemudian sama kalau di IPSI, ketika saya nendang, ini saya di IPSI dulu ya. Itu saya tendangan striker atas. Tendangan santuy ya kalau di IKS. Saya tuh megang tanah. Itu pun saya megang sedikit tuh, sampai 1 jari gitu. Sekira nggak jatuh. Ternyata nggak boleh nyentuh tanah. Karena pelanggaran kalau setahu saya Mas. Terus dia masuk jatuhan. Sedangkan di KSPI boleh.
boleh itu tendangan tuh pakai menahani pakai tangan. Dan mungkin ada beberapa banyak hal ya yang sangat beda sekali, termasuk poin penilaian, termasuk teknik pasangan tadi, terus pelanggaran, dan juga yang paling membedakan tuh ialah kaki kita. Kalau di IPSI kaki kita ini hanya boleh menendang area sini sampai Kalau di IKS malah kepala ya? Di IKS boleh sampai kepala. Berapa poin menendang kepala? 4 poin. 4 poin ya malah. Bonus ya. Biasanya kan cuma berapa? 3 ya? Ya. Bandingan gitu kan. Bahkan di IKSPI Cup dikhususkan ya tendangan 2 itu. Yang pertama yaitu Tianso, dan yang kedua itu Tianho. Dua tendangan itu bisa dapat 4 poin jika mengenai telak ke kepala. Kepala ya? Ya. Seperti itu. Makanya yang kemarin diklat Wasdur ya? Wasdur kan ya. ngikut juga kan? Ya, itu di Batola saya ikut. Saya diceritakan kalau Pak Ketua Umum tuh kaget Mas, karena sampai di sana tuh kayak apa ya? Intinya kaget karena ada warga IKS yang memimpin pertandingan IPSI di nasional. Itu atas nama Pak Serdam Mismanto ya? Pak Mismanto, iya benar bahkan sekali. beliau tuh sempat mimpin di PON 2020 Papua kemarin Mas. Iya benar sekali itu. Sama Mas Rudi tuh Pak Ketua Pengda Kalsel. Pengda Kalsel, ya. Benar sekali. Pada saat itu kan diklat Wasjur itu sekaligus pemutihan ya? Pemutihan waktu ya. Ketua Umum kesini. Ya. Pemutihan warga di Kalimantan Selatan. Dan dari situ kan dengar-dengar langsung berubah kalau nggak salah ya, langsung punya niat untuk merubah peraturan di IKS Cup ya, untuk mengikuti IPSI. Karena pada saat itu Pak Ketua Umum bertanya kenapa ada warga IKS yang mimpin di IPSI gitu kan. Dijawab kalau kita mau mengikuti IPSI otomatis kita harus mengikuti peraturan IPSI. Oke, selanjutnya Mas, untuk motivasinya dalam mengembangkan perguruan ini gimana Mas? Kalau motivasi khususnya di tempat kita dulu gitu ya, di Banjarmasin, Batola misalnya. Ini dari pengalaman saya sendiri Mas ya. Jadi ada beberapa poin untuk mengembangkan suatu perguruan. Kenapa saya katakan untuk mengembangkan ya? Karena kan tujuannya kita meneruskan visi dan misi berbesar ya, Bapak Raden Totong Kim Darto. Yaitu yang pertama poinnya struktur kepengurusan yang jelas. Kemudian yang kedua yaitu program kerja. Yang ketiga yaitu koneksi ya, dengan komunikasi yang efektif. Yang keempat yaitu suatu pribadi kita ya, termasuk warga harus mampu mengimplementasikan suatu pengembangan dan pelatihan. Dan terakhir yaitu yang kelima, selalu mengapresiasi dan jangan lupa suatu konsekuensi. Ya. Oke, saya jelaskan ya dari masing-masing poin di atas. Bisa. Jadi untuk mengembangkan perguruan itu kita harus melihat dulu bagaimana struktur kepengurusannya. Kalau kita misalnya jadi organisasi ya, contoh kalau nggak ada sistem kepengurusan, nggak ada yang dibagi tugas-tugasnya, maka paling lama itu nggak akan berjalan lancar, paling setahun buyar seperti itu. Iya. Karena nggak ada tanggung jawab kan? Nggak ada tanggung jawab. Sama di perguruan kita, kalau kita diberi wewenang, diberi tanggung jawab, misalnya nih Mas Haji diberi wewenang jadi sekretaris, kan pasti Mas Haji mengerjakan tugas-tugas sekretaris seperti itu ya. Sama yang diberi wewenang untuk jadi bendahara, pasti kan akan mengerjakan tugas-tugas bendahara. Ya. Kalau nggak ada struktur, paling tunjuk-tunjuk kamu aja seperti itu kan. Ya. Dan akhirnya kabur ya pasti itu. Karena nggak ada tanggung jawabnya kan. Benar. Lepas akhirnya. Kemudian yang kedua tadi program kerja. Ya. Suatu perguruan akan mendapatkan kejelasan ya, atau pengakuan dari masyarakat jika mempunyai planning, perencanaan dan goals, tujuan itu sendiri. Jadi kalau di IKSPI cuma sekedar latihan gerakan, nggak ada programnya, nggak ada pernah ikut ke event, nggak ada pernah ke bakti sosial segala macam, pasti orang tuh akan awam, apa sih ini ya kan, perguruan apa sih ini. Jadi menurut saya ya itu termasuk penting ya, untuk program kerja. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga,
koneksi dengan komunikasi yang efektif. Kenapa saya bilang penting? Karena koneksi inilah termasuk pemasaran, Mas ya. Pemasaran ya. Kayak Mas Haji nih, membuat suatu YouTube kan nggak mungkin tanpa koneksi ya. Pasti Iya. kan kenal dulu ke orangnya dengan komunikasi yang baik seperti itu. Bahkan untuk kayak acara gini kan harus Iya. catat Iya, sampai benar hafal sekali. sampai bisa gitu. Benar sekali. Nggak mungkin kan langsung jadi gitu kan. Iya. Harus ada planning gitu kan. Jadi ketika saya pribadi ingin fokus ke perguruan ya, ingin mengembangkan buka latihan, pasti saya akan mencari banyak-banyak koneksi dulu, ya kan, biar kita itu nggak sendirian seperti itu, Mas. Sama untuk mengembangkan perguruan, dulunya ya kan, guru besar kita, Bapak Ketua Umum dan sebagainya macam, pasti kan punya koneksi, punya orang hebat di belakangnya seperti itu. Iya. Yang keempat tadi apa ya? Mengimplementasikan Iya. pengembangan dan pelatihan. Jadi setiap warga paling nggak harus dibekali dengan suatu pengembangan dan pelatihan. Kenapa demikian? Karena kalau kita fokus hanya gerakan aja, ya kan, fokus materi aja, tidak punya skill, ya kan, tidak punya pelatihan apapun, itu akan akan kurang gitu loh. Kurang. Susah ya. Susah. Jadi mau mengembangkan perguruan itu apa bekal kita, ya kan? Iya. Kalau cuma untuk gerakan, materi semua pasti tahu seperti apa. Intinya harus menambah skill gitu ya yang Benar di sekali, atas ya. gitu. Sekira tenang gitu kan kalau kita melatih, kalau ada yang di atas kita gitu lah istilahnya, Iya. materi kita di atas gitu. Iya, benar. Jadi otomatis berani kita kan. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita punya skill atau punya keahlian, misalnya nih, saya bisa main ruyung, otomatis kita nanti kan lebih banyak materi gitu loh, mengembangkan kayak perguruan. Atau misalnya Mas Haji punya skill editor. Iya. Masih amatiran lah. Editor, pastinya nanti orang itu akan lebih tertarik. Atau punya basic atlet, ya kan, pasti banyak peminatnya. Oh, dulu sih ini pelatihnya ternyata atlet, seperti itu. Itu termasuk poin untuk mengembangkan perguruan. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, selalu mengapresiasi dan jangan lupa tentang konsekuensi. Ini yang mungkin perlu diperhatikan ya. Jadi usahakan selalu apresiasi baik itu siswa ataupun warga. Sekira punya jiwa yang kuat untuk mengembangkan IKS. Misalnya seperti ini, ketika kita tes itu paling diberikan sertifikat aja ya. Sertifikatnya. Coba kita apresiasi, diberikan rapot, ya kan, diberikan hadiah, ini kamu berhasil. Pasti dia tuh akan semangat, akan memberikan kisah ke adik-adiknya nanti. Benar gak? Bener. Iya. Dan Apalagi hadiahnya kaos, sepeda motor. Sangat masuk ya. Dan jangan lupa konsekuensi tadi. Kita harus tegas, misalnya ada oknum ya yang tidak bertanggung jawab dari IKS ini. Ya, sudah keluar tapi masih pakai atribut, itu harus diberikan konsekuensi. Atau dari IKS yang pindah perguruan tanpa prosedur yang jelas, harus diberikan konsekuensi. Atau yang mungkin warga gadungan ya Mas, yang Benar masih sekali. siswa kemudian ngaku-ngaku kan. Ya, benar sekali, harus diberikan konsekuensi tadi. Mungkin itu aja sih motivasi tadi ya, saran saya. Semoga dari 5 poin itu tadi bisa mengembangkan perguruan kita ini untuk meneruskan visi dan misi dari Bapak Guru Besar Bapak Raden Totong Gindarto. Di tahun ini kan tahun modern ya. Benar, tahun ya. maju, teknologi maju kan. Ya. Seperti sekarang media sosial itu kan penting ya. Jadi rekam jejak IKSP di media sosial itu gimana Mas? Karena kemarin kan sempat ada acara rakor ya, Humas di pusat. Ya. Sampai sekarang saya lihat di Instagram tuh banyak sudah humas-humas dari beberapa cabang gitu kan. Itu gimana Mas? Pendapatnya Mas? Bagus. Itu sangat bermanfaat ya bagi saya, karena sekarang kan zaman digital. Iya, digital. Kalau kita hanya lewat suara, Lapangan. face lapangan, mungkin akan kurang menarik perhatian atau kurang merekrut. Kalau hanya kita dengan media sosial, dengan Instagram segala macam, saya kira itu yang lebih efisiensi dan lebih bagus. Aman.
gensetnya habis solar. Lebih sangat bagus itu. Apalagi banyak tim editor, tim desainer yang dari KSPI itu termasuk salah satu cara juga untuk mengembangkan ya. Karena mungkin kayak orang awam yang bisa kan mungkin kadang bisa ngedit nih misalnya. Yeah. Kita sama-sama belajar, ikut perguruan IKS ya, mungkin tertarik gitu yeah, kan. Benar sekali. Akhirnya membawa ilmu editing ke IKS, mungkin kayak desain kaos gitu. Yeah. Jadi ada nilai plus juga mas ya. Kayak mengurus akun. Yeah. Kalau akun kan anggapnya YouTube otomatis kan punya penghasilan. Kalau subscribernya banyak ya. Yeah. Itu kan akhirnya kembali ke diri kita sendiri gitu loh, ke IKS sendiri ya. Apalagi kan untuk nama misalnya nama cabang atau apa gitu kan, seandainya monetasi otomatis kan punya keuntungan sendiri gitu. Untuk acara misalkan uangnya kan. Jadi pokoknya media sosial ini sangat penting ya mas kira-kira. Sangat penting sekali mas. Contohnya kayak dulu saya awal merantau di sini, itu saya kan nggak tahu kalau ada IKS. Taunya dari media sosial. Media sosial. Iya. Saya cari-cari ternyata ada. Jadi kalau dari warga-warga yang baru atau warga yang lama fokusnya ke media sosial, asalkan dengan niat menghidupkan organisasi, itu sangat luar biasa sekali. Setidaknya itu kan kelihatan ada gitu ya mas. Benar. Oke, apa lagi? Kita sambil santai ya. Iya. Ngopi dulu mas. Diminum dulu. Adem tapi kopinya. Cuacanya enggak mendung. Jadi saya pakai jaket mas. Mohon maaf. Kirain kepanasan tadi. Enggak. Berbicara media sosial kan itu mas, makanya saya hadirkan IKSP Media kan. Kalau menurut saya sendiri kan berusaha tampil beda dari yang lain gitu kan. Kan rata-rata untuk akun media sosial kebanyakan kan cuma foto dan foto kan. Nah, di sini IKSP Media itu punya prinsip harus beda dari yang lain, yaitu dengan memperkenalkan orang yang berpengaruh terhadap IKS. Mungkin kan yang bisa dibilang apa kayak idola kan kata saya tadi ya. Benar. Orang yang mungkin diidolakan kan otomatis misalkan ada artis nih, wah itu orang IKS nih, jadi kan bangga gitu kan. Nah di sini IKSP Media hadir mas untuk menghadirkan dan memperkenalkan orang itu mas, termasuk sampean ini mas. Jadi itulah fungsinya untuk IKSP Media mas. Terlalu berlebihan kalau saya diidolakan. Tapi kan khususnya di Batola dulu loh mas, mungkin suatu saat diidolakan orang luar juga. Mudah-mudahan mas, mungkin sampean bisa lah bikin channel YouTube tentang Ruyung gitu mas. Kalau untuk masalah media sosial tadi, benar sekali kalau saya lihat memang akun IKSP Media itu yang dipost bukan hanya tentang repost foto-foto biasa ya, pasti ada yang punya keahlian, punya latar belakang yang bagus. Saya setuju itu mas, karena ketika saya cari di Google ya tentang info IKS, itu yang pertama muncul IKSP Media. Iya. Jadi saya sangat mendukung sepenuhnya untuk memajukan, termasuk dari media sosial IKSP Media tadi, baik dari Facebook, apalagi Instagram, YouTube. TikTok ada TikTok. Nanti di share ya. OTW 10.000. Aduh bagus, mantap. Sama minta tolong mas, kalau ada salah tolonglah ditegur gitu kan, saling mengingatkan gitu. Kalau seandainya saya salah ngutip atau salah ngambil gitu kan, untuk lebih bagusnya lagi mas. Biar nggak masuk ke duplikat disclaimer biasanya tuh. Iya. Mungkin kan ada orang yang ini salah ini lalu menyalahkan gitu kan. Sebenarnya harusnya dibetulin gitu ya. Mungkin seandainya saya posting di Instagram mungkin bisa dikomen yang betul ini gitu kan. Jadi kan bisa saya pin gitu kan supaya terbaca gitu. Benar sekali. Supaya nggak salah. Karena itu gunanya media sosial kan untuk memberitahu gitu kan. Karena zaman sekarang kan otomatis yang dipegang HP gitu kan. Karena mengembangkan di lapangan kurang cukup. Apalagi kayak kita ini kan termasuk sibuk. Iya, apalagi yang sibuk kuliah, kerja dan lain-lain kan. Dan sekarang kan malah saya vakum mas 4 tahun. 4 tahun? Iya. Vakum dalam arti? Dalam IKS ya di lapangan. Oh di lapangan, tapi saya berusaha untuk membawa IKS terus. Dimanapun saya berada, saya berpikir gimana cara mengembangkan IKS, gimana. Akhirnya ini saya terjun di media sosial.
karena kebetulan ada sedikit keahlian di dunia editing kan. Jadi coba-coba desain gambar, akhirnya malah jadi berita. Jadi berita sampai sekarang. Tapi untuk sekarang saya berusaha untuk turun lagi Mas ke lapangan. Dan saya turun pun bukan tanpa alasan Mas. Kenapa? Karena Pengen saya diet? bukan. Kalau pengen diet. Diet itu nomor 2. Jadi waktu itu saya pernah mimpi Mas. Kan di Jawa kan mau pemindahan makam Gubes ya. Saya mimpi itu sudah dibongkar. Makam Gubes sudah dibongkar dan itu apa ya? Mayat ya. Bahasa sopannya. Anu, apa? Jasadnya ya. Jasadnya, Pas dibongkar itu jasadnya masih utuh itu Tongkim Darto. Waduh. Saya mimpi gitu Mas. Ngeri mimpi ya. Iya, mimpi, tenang. Iya. Anu benar, cuma nggak terlalu jelas gitulah. Cuma yang ada di pikiran saya, oh itu Raden Tongkim Darto itu guru besar. Dan dari situ saya bangun, wah mungkin pertanda gitu loh. Akhirnya saya berusaha untuk kembali ke lapangan. Karena selama ini kan setiap malam minggu saya kerja Mas. Jadi saya tukar absen supaya saya bisa turun malam minggu. Berusaha gimana caranya supaya turun. Akhirnya saya tuker jadwal sama teman saya dan itu berhasil. Dan insya Allah kedepannya saya akan turun terus Mas. Walaupun lumayan jauh lah jaraknya ke Kersdam. Karena cuma ada di situ ya IKS-nya. Harus diniatkan. Iya. Berarti ada panggilan alam itu. Iya, panggilan alam. Alhamdulillah lah disadarkan supaya turun ke lapangan gitu. Kan jarang-jarang bisa mimpi guru besar. Iya, jarang sekali. Oke Mas, mungkin itu saja untuk pertanyaannya dan perbincangan kita. Mungkin ada sedikit tambahan Mas? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya, mengenai bagaimana seseorang itu ingin belajar. Jadi jangan sampai kayak saya sendiri ya, jangan sampai kita itu merasa bisa. Usahakan kita nih harus pengen terus belajar. Jangan sampai saya ini sudah bisa, jadi nanti aja deh latihan, atau saya ini sudah bisa, nanti aja deh menghafalkan. Jangan sampai seperti itu. Karena kenapa? Kalau ketika kita itu merasa sudah bisa, maka disitulah kita akan berhenti. Dan ketika kita berhenti, maka apa yang kita miliki itu nggak akan pernah berkembang. Jadi jangan pernah meremehkan orang yang kelihatannya pengen belajar terus. Bukan berarti orang itu bodoh. Ya, mohon maaf. Justru orang yang pengen belajar itu terus, itu yang nantinya akan melebihi kita. Ya, makanya jangan pernah meremehkan orang, karena sejatinya ketika kamu meremehkan, kamu yang akan diremehkan orang lain. Kamu yang akan disalib, apa bahasa Indonesia ya? Dibalap lah ya. Dibalap ya. Kemampuannya dilewati gitu ya. Makanya seperti itu kalau menurut saya. Oke, untuk dulur yang pengen kenal lebih jauh tentang Mas Kiki Dwi Adrian, bisa DM Instagramnya apa Mas namanya Mas? Amba Langking. Amba Langking ya. Silakan kalau mau bertanya DM. Oke, itu saja dari KSP Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now.